Kisah tentang investasi batubara yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur tahun 2009 yang menyasar jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berbondong-bondong jemaah ikut investasi. Ternyata bodong. Investasi tak bisa kembali, Yusuf pun lari dari tanggung jawab. Kemana uang investor? Benarkah ke Darul Quran dan Warung Steak Shake? Kisah tentang investasi batubara yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur tahun 2009 yang menyasar jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berbondong-bondong jemaah ikut investasi. Ternyata bodong. Investasi tak bisa kembali, Yusuf pun lari dari tanggung jawab. Kemana uang investor? Benarkah ke Darul Quran dan Warung Steak Shake? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Ka. Sahabat, beberapa bulan terakhir ini di jagat maya banyak berseliweran video-video yang menampilkan analisis bahwa warung Steak and Shake yang sahamnya dimiliki antara lain oleh Yusuf Mansur itu dinilai telah melakukan sesuatu yang tidak patut, baik secara etika maupun hukum, yakni ketika pada awal tahun 2010 Yusuf Mansur berinvestasi ke warung Steak and Shake yang merek dagangnya dimiliki oleh Jody Broto Suseno itu. Nah, agar persoalannya itu jelas, mari kita runut dari awal, yakni ketika pada pertengahan tahun 2009 Yusuf Mansur datang ke kota wisata, ke Masjid Darussalam, menemui jamaah masjid tersebut dan mempresentasikan investasi batubara yang katanya menguntungkan. Waktu itu Yusuf Mansur menjanjikan ada keuntungan antara 10-11% setiap bulannya atau setiap pengapalan. Itu didapatkan oleh para investor yang 10 dan atau 11% akan diintakkan untuk pengembangan pesantren Darul Quran yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur di kota Tangerang, Banten. Maka berbondong-bondonglah jemaah ikut investasi ini. Ada sekitar 250 jemaah yang berperan serta dan dana yang terkumpul mencapai 55 miliar, saudara.
Tetapi investasi ini hanya berjalan 3-4 bulan. Dan yang dijanjikan 10% per bulan tadi tidak pernah terjadi. Ketika ini dimintakan pertanggungjawaban kepada Yusuf Mansur berkelit dengan caranya, bahkan sampai pada tingkat dia tidak mengakui bahwa itu adalah atas inisiatif dirinya. Tapi yang jelas, ada dua tokoh di sini dalam investasi, yakni Yusuf Mansur sebagai komisaris dari PT yang katanya mengelola batubara tersebut dengan direktur utama PT Adi Partner Perkasa yang mengelola batubara tersebut, yakni Adiatsa. Adiatsa ini seorang kriminal yang sampai hari ini tidak jelas keberadaannya di mana. Nah, ketika 2010 bisnis ini dinyatakan bangkrut, Adiatsa menghilang, Yusuf Mansur juga tidak bisa dan tidak mau mempertanggungjawabkannya. Sepanjang 12 tahun, para investor mencari jalan keluar, tetapi tidak ada satupun jalan keluar yang manjur, yang akhirnya pada tahun 2022 yang lalu, mulailah satu persatu orang penggugatnya secara perdata. Sekarang ini sedang diproses pidananya. Nah, lalu bagaimana dengan uang yang 55 miliar, Pak? Katakanlah yang 5 miliar itu adalah dinikmati oleh orang-orang yang terkait dengan bisnis ini. Kalau itu ada bisnisnya, yang jelas Baitul Mal, Tanwir, Darussalam, kota wisata terlibat di situ dan pasti dia mendapatkan keuntungan dari situ karena dia Baitul Mal ini menjadi salah satu pihak pengumpul ya. Juga beberapa orang yang terlibat langsung di dalam mempromosikan dan mengoleks investasi. Katakanlah 5% tadi untuk mereka ini. Ada 50% lagi. Kasarannya 50 miliar ya maksudnya. Yang 5 miliar tadi untuk orang-orang atau lembaga yang terkait dengan bisnis ini, dan yang 50 miliar itu bisa jadi dibagi dua antara Yusuf Mansur dengan Adiatsa yang sekarang Roib itu. Katakanlah Yusuf Mansur mendapat 25 miliar. Maka dari sini dia bisa mengembangkan pesantren. Itu jelas karena ada di dalam akad. Kita tidak tahu berapa yang masuk, yang sesungguhnya masuk ke pesantren. Wallahu a'lam. Lalu pada tahun 2010 itu pula setelah gonjang-ganjing investasi batu bara di kota wisata itu agak mereda, Yusuf Mansur berinvestasi di warung steak and shake. Pertanyaannya, dari mana dananya? Salah satu analisis, dana
dana yang dipakai oleh Yusuf Mansur, salah satu sumbernya adalah dari investasi batu bara. Hal ini pernah diungkapkan oleh Pak Zaini Mustafa. Dia adalah seorang korban sekaligus lawyer yang sekarang ini menangani kasus ini. Juga Ustadz Tabrani Syabirin yang hampir setiap hari mengkritisi perilaku Yusuf Mansur lewat channel Rumongso Channel. Nah, dua orang ini menduga dan menganalisis bahwa uang yang dipakai oleh Yusuf Mansur untuk berinvestasi di warung steak and shake itu salah satu sumbernya adalah dari uang jemaah Masjid Darussalam. Nah, sekarang perlu pembuktian. Apakah benar itu? Maka manajemen warung steak and shake harus menjawab pertanyaan masyarakat ini. Sudah berkali-kali masyarakat bertanya, baik secara perorangan maupun secara maya, ada juga yang melayangkan surat secara langsung, tetapi tidak satupun pertanyaan masyarakat dijawab oleh Jody Broto Suseno. Semakin diam dia, semakin besar kecurigaan masyarakat terhadap warung steak and shake dan dari mana dananya. Saudara, jika video ini dinilai bermanfaat, silahkan di-share, dan jika Anda punya pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.